kita mau sharing-sharing. Caca ketemu sama Kak Madu ini pas waktu kajian offline pertama setelah COVID di Parung. Ciseeng Parung. Di Ciseeng. Itu benar-benar nggak direncanain, nggak ada niat atau maksudnya sebelumnya kita nggak kenalan di majelis, enggak, tapi emang kita ketemunya di situ gitu kan. BTW majelisnya Majelis Rasulullah ya, di bawah bimbingan Ustazah Khadijah Al-Junaid, istrinya almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Nah kalau kakak sendiri dari kapan di MR? 2016-an, Masya Allah. awal tahun 2016. Tapi kakak emang dulu pas waktu kajian di MR atau majelis itu emang awalnya ngikut ke, maksudnya kayak kenal Habibnya atau Kak Fatihnya gitu? Aku pertama lebih kenal ke Habibnya, tapi Habibnya pas udah nggak ada. Oh tetap pas udah nggak ada? Iya, tahunnya. tapi pas udah nggak ada gitu tahunnya. Kayak pas aktif-aktifnya itu ya 2018-an tuh. Sinian Kak? 2018? 2018 sebelumnya ikut yang campuran, tapi pas kesini-sini aku lebih kayak nyaman ke yang buat yang nisa-nisanya doang, yang gitu. cewek-cewek yang nisa gitu. Kalau Caca justru kenal Kak Fatimnya dulu, baru Habib. Kalau orang tuanya dulu baru anak yang kenalnya. Terus yang mau Caca tanyain ke kakak, waktu itu kenapa kakak bisa sepercaya itu untuk langsung cerita? Apakah memang kakak tipe yang kayak langsung cerita gitu sama orang? Atau memang gimana? Sesuai keyakinan hati. Oh iya. Emang keyakinannya apa waktu itu? Kayak ngeliat mukanya adem. Masya Allah. Terus juga kayak perhatiin kamu dari kayak kok bisa nih orang sempet kayak sembahyang sunnah. Terus sembahyang banyak banget tau. Pas lagi dibahas karena gue gini sembahyangnya gue udah. Emang iya Kak? Oh iya. Iya, kamu berarti kakak enggak, maksudnya kakak mudeng itu. Berarti kakak perhatiin dong. Iya, kan aku kan di kampung, kan aku di sini. Allahumma Kan sholli. gini ya, aku aja. So kayak kalau yang kayak di luar kayak ya udah gitu kan, kayak yang sholat ya udah yang wajib gitu. Tapi pas kejadian itu, aku pikir kayak ini dia di luar aja kayak nyempetin gitu loh, apalagi kayak di rumah gitu. Masya Allah. Dan kan bukan sekali dua kali kan. Terus pas kita ke masjid apa? Al-Mutakin ya, kajian itu kan. Dan kamu pun sholatnya lama kan, sedangkan aku sholat sebentar kan karena ada dia juga. Beda aku, ya berarti ya udah, Masya Allah. Dari situ aku belajar kayak sesibuk-sibuknya apa kita tuh kayak buat nyempetin tuh sebenarnya bisa, bukan yang nggak bisa kayak gitu. Kayak di hati kayak serak aja gitu, kayak gue harus temenan nih, kayak serak aja gitu. Serius? Iya. Masih kakak udah sempet kepikiran itu? Iya, pas baru pertama ketemu gitu kayak instingnya kayak baik aja gitu buat dia. Feelnya ya. Terus sejauh ini nih Kak, karena kita bahasanya dasarnya itu awalnya kita ketemu di majelis itu, kakak sendiri nih sejauh ini apa sih yang bikin kakak kayak mau ikut majelis, terus kayak dampaknya tuh apa sih dari kakak sendiri gitu? Banyak sih. Karena kita sama-sama Genji, kita kelahiran tahun berapa Kak? 2002. Sama, berarti kita Genji kan. Jadi apa sih dari kakak tuh ngikut majelis, hadir majelis sejauh ini, apalagi tahun 2018 ya awalnya? 16. SMP. Udah selama itu kan? Itu gimana? Awalnya tuh kayak udah ikut yang di kampung-kampung ya, kayak gitu. Cuman kayak kurang aja gitu kalau yang di sekitar gitu kan. Karena aku tipe kalau orang yang merhatiin gitu, Oke, gitu merhatiin. Terus aku ikut lah tuh majelis ada di rumah kakak aku kan. Terus aku mikir lagi kayak, maaf ya ini bukannya ngejudge majelis malam, bukan ya, cuman lebih ke pribadi masing-masing ya. Iya, ini pribadi masing-masing. Aku tuh ngerasa kayak gini loh, aku dulu sering keluar malam, kayak pulang jam 1 jam 2 kayak gitu kan. Terus aku mikir gini, suka dijudge sama orang, ini ngapain pakai ketutup tapi pulang tuh jam sekian gitu. Terus mikir lagi, awal mula digituin sama orang tuh kesel. Awal mula kesel, karena kan kita pikirnya gue tuh bener keluarnya gitu loh, ada tujuan. Dia nggak tahu gitu gue ngapain keluar. Nah ternyata yang bikin jelek nama majelis itu ya emang dari jamaah-jamaahnya juga. Betul, jadi oknum yang bikin si vibes dari majelis itu bisa jadi punya yang kurang bagus lah ininya vibesnya. Jadi semua orang kena gitu. Iya. Padahal aku pun jadi pukul rata jadinya. Iya, padahal aku pun kalau kayak datang yang campuran gitu tuh aku usahain datangnya lebih awal. Jadi duduknya di depan, enggak campur yang belakang Iya, gitu. Bener-bener menjaga lah gitu. Iya, tapi orang-orang kayak punya mengatakan, terus nyari-nyari lah gitu. Oh, ada nih majelis
cewek gitu kan, terus ngerasa kok kayak lebih nyaman, Lebih apa nyaman. kita pakai cadar tuh kayak ngejaga banget gitu kan ya. Awalnya tuh kan kayak aneh ya datang ke kajian yang khusus cewek tuh, ya dulu kan kita zaman caper ya cowok. Betul, namanya perempuan kan Iya, pengen maksudnya, dilihat iya, pada gitu umumnya. kan. Nah pertama tuh di ke kajian cewek tuh kayak ini mah kayak nggak kelihatan Iya. apa gitu kan, gitu kayak MR malam aja kan yang cewek kan dipisah ya, kelihatan Habibnya kan, Iya, Habibnya di iya. bawah, kita kan kayak Di atas. dikurung gitu kan. Gak boleh kayak nampak langsung begitu. Iya, anakku apaan sih nggak bisa ngelihat gitu kan, soalnya kalau majlis di kampung kan kita Ya udah, duduknya iya kayak cuma samping, gitu apa, oke, gitu nyampur. kan. Terus akhirnya Jadi main ada makin kesini nyamannya ke majlis yang khusus Cewek. gitu, karena satu dia adanya tuh bukan malam, betul, pasti siang atau sore. jauh dari Atau kita, pagi. apa gitu kan, karena namanya cewek Iya. kalau keluar malam ilmunya yang beta itu kayak lebih nyambung gitu loh. Jadi Oke. kayak lebih banyak dagingnya kayak gitu. Oke, nggak cuma datang duduk gitu Duduk doang sholat ya. aja gitu, enggak Nah, kayak gitu, enggak kayak ya udah lebih nyaman. Ya udah akhirnya di istiqomah sih. Alhamdulillah sampai ngerasa nyaman tuh kak. Ngerasa Iya nyaman benar-benar kayak gitu. nyaman gitu, kayak kalau misalnya kayak kerja aja nih, aku sengaja liburnya hari Jumat tuh buat ngambil biar bisa ngasih biar waktu bisa buat majelis itu. apa sih namanya, kalau hari Jumat burdah. Burdahan. Nah itu kan aku sengaja Masya kalau Allah. kerja libur tuh sengaja hari Jumat bukan weekend, ya biar bisa Biar ikut. burdahan. Dan itu pun didapetnya secara gratis. Coba bayangin kalau Bener, misalnya gak kita mondok, bayar, kalau gak kita mondok ya apa. kan, Padahal itu kaji kitab tahu. iya ya kajian kan? kita, kalau kita mondok ya kita bayar ini bayar itu kayak gitu, itu kayak benar-benar dijelasnya sedetail-detailnya lewat kitab. Ilmunya itu disampaikan sama orang yang bukan sembarangan, Nah, yang sanatnya juga jelas, Ya, sanad keturunannya ilmunya juga jelas. Masya Allah. dia tuh kayak beliau itu kan kayak sekolahnya lama, Betul, ditarim betul, apa gitu, betul. guru-gurunya Intinya yang- sanatnya sih yang paling utama jelas tuh. gitu, dan disampaikan ke kita tuh cuma secara cuma Bener, gratis, enggak, bener-bener enggak lagi yang harus bayar ini, enggak kayak gitu, kayak ya Allah nih kayak ilmu apa tapi kok bisa kayak gitu ya. Bener. I see Uma. Caca mau rangkum sedikit sih. Bener, karena Caca juga awalnya dulu tuh tipe yang kayak oh iya mau datang majelis. Caca juga kan maksudnya pertama kemana-mana dulu kak, semuanya cobain majelis-majelis atau kajian-kajian gitu, termasuk dengan kajian-kajian mungkin yang teman-teman lihat lah kayak ustadz-ustadz muda, kajian-kajian Iya, anak muda iya, kan, ya itu Caca juga coba gitu. Tapi semua. enggak. Pokoknya semenjak lulus SMA itu kita mulai nyari jati diri kan, di situ momen-momen kita nyari jati diri, masa-masa peralihan dari remaja menuju dewasa kan otomatis kita pengen kayak sesuatu yang lebih menantang, lebih dalam, lebih deep, lebih serius gitu loh, ngehadepin dunia tuh lebih serius, kehidupan gitu kan. Nah di situ Caca cobain semua kajian gitu yang ada. Alhamdulillah Caca kan tadinya dari Karawang kak, terus pindah ke Bogor. Nah di Bogor tuh kayak banyak guru kan, di Bogor tuh masya alhamdulillah banget. banyak guru kan, cobain tuh semua majelisnya. Intinya alhamdulillah ala kulli hal yang bertahan sampai hari ini ya itu tadi majelis Rasulullah yang sama-sama kita ketemu ini ya guys ya. Kayak emang nyamannya di situ. Nah iya, karena apa? Karena di sana majelisnya khusus perempuan, benar. Itu yang menjadi alasan paling kuat kenapa Caca bisa bertahan sampai hari ini. Satu, karena setiap majelis kita bisa buka cadar, dalam artian ya kita jadi ada apa ya, bisa leluasa. Dan terus di sana juga ilmunya udah pasti, karena ilmunya tadi jelas, terus kaji kitab gitu kan. Terus ada amalan-amalan yang diijazahin sama ustazah gitu. Jadi kayak maksudnya paket lengkap yang bisa rasain. Terus antara gini loh kan, kalau misalkan cuma datang majelis kayak gitu doang, tapi di sini Caca bisa interaksi sama Umi langsung, bisa tanya, minta arahan, minta nasihat, terus kayak keputusan-keputusan yang bingung Caca bisa tanyain ke Umi gitu. Alhamdulillah maksudnya kayak bisa ada ruang itu gitu loh. Biasanya kan kita kayak datang ke kajian ya udah datang doang kan, gak bisa ngobrol sama gurunya kan. Kalau itu bisa gitu. Betul, kayak gitu. Kedua, kebetulan yang mimpin dari majelis itu sendiri anaknya juga yang bisa nyatu sama kita. Jadi selain kita bisa ngaji, kita bisa seru-seruan juga Sama anaknya. Kak Fatim itu aduh seru banget ya sama Kak Fatim gitu kan. Kalau ngobrol kayak sama temen, jadi Iya, jadi saudara. ceramahnya beliau tuh kayak Ceramah tuh bukan ceramah, tapi kayak ngobrol gitu loh. Caca itu selalu sahabatan sama yang punya energinya tuh sama gitu loh. Jadi kalau misalkan gak 60-40 tapi bener-bener 50-50. jadinya kayak- nggak nguras energi. Betul. main pun kita
kita leluasa legowo Bener. gitu, nggak ada yang diganjel-ganjel Bener. gitu kan. Kan kemarin ada yang punya alasan kayak gini, ih udah nikah apa sih berabe sama suami sama anak gitu. Nah lihat sekarang anaknya tadi di belakang ada kan, jadi kayak nggak jadi alasan kalau kita punya energi yang sama gitu loh. Nggak akan ada cari-cari alasan tuh dalam pertemanan atau persahabatan gitu ya. Pertama Caca first impression ke Kak Madu ini adalah dia, boleh nggak sih? Boleh. Dia tuh cantik guys, masya Allah. Jadi kayak masya Allah ya. Kira aku mau ngomong apaan? Jadi sama nggak cuek? malu gak, maaf ya. Enggak malu. Nah, jadi Kak Madu ini cantik guys. Itu yang Caca salut dari orang-orang yang bercadar saat ini. Gak usah jauh-jauh, beliau ini di samping Padahal dia juga cantik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu memilih untuk menutup kecantikan itu daripada mengumbarnya gitu. Kenapa? Satu alasan. Apa? Aku yang muka pas-pasan lebih milih ketutup. Karena aku belajar dari beliau-beliau juga. Serius? Iya. Masya Allah. Bayangin kita kalau kajian ngelihat para ustazahnya buka cadar. Kamu bayangin nggak secantik mereka? Terus banget, kita Masya ngaca. Allah. Terus Ya kayak wajar lah apa? kalau cewek kita suka insecure Pasti gitu lah, kan. pasti. Karena begini, ini punya muka pas-pasan aja kayak sosokan petang-petang. Iya Sedangkan lagi. beliau yang istilah kakak dunia punya, buat Semua bekal punya. akhirat punya, muka cakep, body mulus, Gak itu mau muka. dipamerin. Nah, salah satu fotonya pun nggak Nggak ada di ada. sosial media. Nah itu aku belajar dari beliau-beliau semua. Iya, benar-benar. Kita memang masih berproses ya sampai hari ini. Maksudnya belum Walaupun nggak sepenuhnya kita nggak nampak di sosmed ya. betul, tapi setidaknya kayak satu langkah kecil ini semoga Allah jadi bimbing kita biar Amin. semakin istiqomah lah ke depannya, semakin lebih baik, belajar terus kayak gitu guys. Alhamdulillah, Caca juga bisa menyerap salah satu ilmu dari beliau adalah dari Kak Madu ini, karena Kak Madu sudah menikah. Alhamdulillah tadi berapa tahun? Jalan 5 tahun. Ya 5 tahun Udah 5, Oke. jalan 6. Oke, jalan 6. Oke, 5 tahun pertama yang Anda rasakan dalam pernikahan mungkin jadi inspirasi buat yang ngebet nikah nih di luar sana, para Genji. Jatuhnya kayak nasehat atau kayak mengingatkan atau terserah deh kakak mau ngomong apa. Untuk Caca ini mobil khususnya untuk Caca itu apa? Karena sudah melewati masa kritis 5 tahun pertama. Terutama sih sedep ya. Sedep guys. Sedep itu kayak Oke. kayak ya udah kayak pasti nggak semuanya pasti berjalan mulus walaupun kita nemuin pasangan yang tepat. Nggak semuanya itu selalu lurus gitu loh. Pasti kayak ada aja lah cekcoknya, itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga kayak gitu. Cuman ya dihadapinnya kayak gitu dengan saling terima kekurangan satu sama lain aja. Oke, Kayak gitu. highlight tuh saling menerima terus. Saling menerima terus kayak saling melengkapi aja. Kalau misalnya nih kayak suamiku ya dia pinter ngaji apa, akunya kurang gini gitu. Saling Iya, nggak dijudge gitu loh. Kayak yang terus diterima. diperbaiki, Iya. diusahain Misalnya, bareng-bareng. kayak waktu itu pernah ya nggak apa, terus dia bilang gini, emangnya nggak apa kata dia gitu kan. Oke. Terus saya bilang, iya nggak apa, ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Terus Masya tiba-tiba Allah. kayak dikasih tulisan, ini seminggu harus hafal ya Masya kayak gitu. Allah, Jadi so dia nggak sweet. yang lagi kayak kok udah gede nggak apa sih, nggak gini-gini, nggak yang lagi kayak gitu. Nah, karena Caca juga belum menikah kebetulan di sini ya. Nah, dari Kak Madu sendiri buat Caca yang mau menuju pernikahan dan kakak udah lewatin masa itu, fase itu, kira-kira pelajaran apa sih Kak yang biar gak keulang lagi mungkin, atau yang bisa kakak bagi yang mau Puasin main dulu gitu. puasin main. Iya, Yes. tapi alhamdulillahnya aku ya kan waktu kan aku nikah muda ya 18 Oke. tahun. Iya, tapi emang sebelum itu juga kan emang udah kemana-mana gitu ya Iya, main. Ya, udah tapi explore. namanya masih 18 masih ada jiwa-jiwa pengen berkelilingnya gitu. Jiwa dong. mudanya Aha. keluar. Nah, tapi kan suami kan pikirnya beda karena dia Iya. kan umurnya selisih 8 Iya, tahun gitu kan. udah lebih dewasa. Iya, awal mulainya sih ya kayak serba nggak dikasih gitu loh, Ca. Oke. Kayak udah nggak usah nanti sama aku aja, udah nggak usah nanti sama aku aja gitu kan, bisa sama aku kayak gitu kan. Ya udah, poin utamanya tuh nurut aja. Oke. Nurut, sabar, walaupun misalnya nggak betah banget nih serba kayak nggak dibolehin kayak gitu kan. Emang sih nggak ngebolehinnya dia itu baik karena kan emang kalau cewek keluar kan kayak banyak banget fitnahnya gitu Mudaratnya. kan, banyak mudaratnya gitu. Ya udah, terimain aja
seiring waktu berjalan dia pun bakal percaya sama kita kalau baru kita nanti tuh dikasih keluar izin nggak nggak akan macam-macam. ngapa-ngapain. Nah ya buahnya tuh yang aku petik ya sekarang aku bisa kayak aku mau kesini kayak ya udah karena dia tuh udah kayak percaya sepenuhnya gitu loh. Kalau kita udah istiqoroh itu sebenarnya nih ya kayak langsung kebuka sendiri kalau emang gitu. bener itu jalannya. Jadi bener-bener harus pakai istiqoroh, ngandelin Wajib. istiqoroh tuh harus Wajib kalau bagi aku tuh. Jadi kayak kita enggak nyari tahu nih dia baik atau enggak, kita nggak nyari tahu nih, kita cuma ngandelin ke Allah sama istiqoroh kita. Ibaratnya kita cuma ngandelin seperti 3 malam doa kayak gitu. Ini bakal ditunjukin sendiri. ada kebuka aja gitu. Kebuka aja. Nah, tapi kalau setelah Kebukanya. kebuka gimana? Apakah kita harus menyerah dan kayak udahan atau gimana? Itu ujian. Tergantung kita yang mau maju atau mundur. Nah, gitu ya. Berarti itu kan pilihan ya. Iya, itu pilihan. Oke. Terserah mau maju atau Jadi mundur. berarti resiko yang kita ambil, misalkan kayak kita udah lihat ya, oh ada satu sifat buruk dari dia, terus kita kayak nggak oke, terus kita masih tetap milih maju, tabrak gas gitu. Itu berarti resiko yang harus kita ambil. Iya. Dan aku kan ya pas aku nikah cuma 3 bulan doang ya. Ya itu pun nggak yang lagi ngurus, enggak kayak gitu. Oh, itu lagi ada lika-likunya gitu. Kehidupan manusia dalam satu keluarga nih Kak, dianaloginya seperti tumbuhan atau kayak satu pohon. Apakah semua dalam satu pohon itu buahnya matang? Enggak. Nah, Ada gitu. yang asem, ada yang buruk, ada yang memang dia bagus matangnya gitu loh Kak. Iya, Jadi gitu. itu wajar, Iya. nggak apa-apa. Iya, dia waktu itu pernah ragunya di situ sih. Oke. Cuman dia ngeyakinin lagi. Nah, setelah dijalanin ya benar yang sesuai dia yakinin. Oke. Enggak yang ya tadi kamu bilang enggak yang satu pohon itu isinya Nah, buruk semua, enggak gitu. Berarti gini loh. Berarti Ca bisa tarik kesimpulan dari momen ini kalau emang dia udah jodohnya, rintangan apapun yang bikin kita ragu atau kayak ini nggak oke, sebenarnya ini nggak oke, tetap jalan terus, Tetap jalan. tetap nyampe Iya, di tetap titik itu, nyampe. iya kan? Kalau itu jodohnya, ya. Tapi kalau emang enggak ya enggak gitu loh. Padahal sebelum nikah tuh kayak benar-benar udah per-peran gitu loh. Kayak keluarga gue gini loh gitu. Tahu nggak, Caca sempat punya kenalan waktu kemarin tikaf di apa namanya, Allah Muhammad, di Istiqlal. Dia cerita cerai beneran itu masalah sepele banget, sumpah. Sepele banget. Bisa. Iya, pokoknya sampai bisa cerai. Jadi maksudnya gini loh, dari cerita kakak tadi sama yang tadi saya bilang soal ibu itu cerita, itu tandanya ya kalau udah nggak jodoh ya nggak jodoh gitu, ya kan gitu. Begitupun sebaliknya, masalah serumit apapun, kalau jodoh ya jodoh gitu loh, bakal bareng terus gitu. Bahkan sampai ada yang udah pisah ujung-ujungnya balik lagi. Ya isi. Kita kalau udah masuk ke pernikahan kan ini nggak sih yang dilawan udah udah lawannya udah jinnya, apa rajanya jin gitu, makanya emang karena kan tujuannya surga jadinya banyak lika-liku. Kadang sholat yang 5 waktu aja nih, kayak misalnya sholat kita nih, kayak sholat zuhur tuh nggak nyampe 15 menit, nggak nyampe 10 menit gitu. Itu aja kadang kayak ada aja kan gangguannya ya kan. apalagi ini selama seumur hidup ya Allah, ibadah paling panjang, jadi wajar aja kalau kayak ada aja gangguannya. Bakso, aku mau bakso, sini aku beli. Kita menikah tuh bukan cuma kayak nikah gitu doang, tapi memang harus siap dengan segala macam ujiannya. Walaupun gitu kan. kita nemuin pasangan yang setepat-tepatnya, dia baik, dia soleh, dia rajin ibadahnya, walaupun setepat-tepatnya ya pasti ada aja ujiannya. Entah di ujian rumah tangga itu kan, entah di pasangan, ekonomi, anak mertua gitu kan, atau orang tua sendiri atau ipar gitu, pasti ada pasti aja. itu salah satu pasti ada aja gitu. Dan ketika seseorang memutuskan untuk menikah, ya dia harus terima semua itu, harus sudah siap. Harus sudah siap dengan semuanya. Mungkin emang di awal-awal kita baper gitu kan ya. Pasti. Karena Manusia punya hati loh. Namanya kita baru melangkah kehidupan baru, ibarat gitu kan. Kita kayak belum bisa terlalu memahami gitu, Ca. Jadi kayak wajar aja kalau masih kaget. Kalau kita masih kagetan, masih baper, ini itu, masih sering nangis, itu kayak ya udah wajar gitu. Nanti ya udah setahun, 2 tahun, 3 tahun seterusnya dia kan udah bisa berbaur dengan masalah-masalah itu. Iya, itu kayak udah hal yang ya udah biasa, udah cemilan gue kayak bahasanya gitu. Kayak udah menyatu dalam kehidupan kita, kayak sesuatu yang nggak terpisahkan juga. Kayak udah tentram
aja gitu, Iya, nanti kayak rasanya. udah biasa aja gitu. Kalau baru-baru emang sulit banget buat diterima, Pasti omongan mengelak. apa gitu Karena kan. kan udah perbedaan ini nih, maksudnya kayak kehidupan yang tadinya mungkin kita misalnya sepele kita di rumah nggak pernah tuh disuruh-suruh misal sama orang tua atau kayak gimana dimanjain, pas di mertua kayak banyak ekspektasi yang harus kita penuhin gitu. Setelah 4 tahun ini apa yang bikin Kak Madu bisa tetap jalin silaturahmi sama Caca, pun apa sih yang bisa diambil dari hubungan kita berdua? Story kamu tuh yang susah di skip, yang Masya dia Allah. bisa telepon itu. Sampai si Aisyah tuh pun kemarin bilang gini, kan dia nanya, emang mau kemana gitu, mau ketemu si Caca. Oh iya, salamnya itu dia tuh kalau bikin status di IG tuh paling susah di skip gitu. Dia kalau udah ngeliat story dia udah sampai mantengin aja gitu kata dia. Masya Allah. Oh iya, selalu dengerin. Iya, aku dengerin gitu. Dia kan ini dia emang kuliah jurusan apa, dia pengen gitu kan. Katanya psikolog, pantasnya aja bahasanya enak didengar. Gitu. Maksudnya enak didengar. Iya, cara penyampaiannya itu kayak dia simple tapi masuk. Simple tapi masuk gitu loh, kayak langsung dagingnya nggak banyak embel-embel. Oke. Itu dari Kak Aisyah. Iya. Dari Kak Madu? Sama. Serius. Iya. Terus juga nih ya, bulan puasa tuh sepi banget, tahu story aku nggak ada yang ngasih lope. Kan dia kalau bulan puasa masya Allah banget ya, benar-benar kayak akun sosmed tuh hilang. Sampai si Bila tuh waktu yang tahun kemarinnya lagi tuh dia sampai gini, dia nanyain aku diblokir ya sama Kak Caca. Iya emang gitu. Pada si Bila Kak, ngechat juga. Gini Kak, si Caca nomor itu ya akunnya kemana ya, kan dia gitu. Enggak, di dinonaktifin, kirain tuh Bila katanya diblokir. Iya, sama aku juga ngiranya aku diblokir kalau soalnya story-nya nggak ada yang ngasih love. Satu orangnya sederhana. Masya Allah. Sederhana tuh kayak gimana? Terus kayak komen sama kamu tuh kayak ada ilmunya gitu gak sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kayak ada ilmunya gitu gak sih? Apa ilmu apa? Ilmu hitam. Iya, yang serba hitam. Dia entah barang yang dibawa pulang, ilmu, entah makanan yang dibawa pulang dari dia. Soalnya mau pulang ini. Sama. Sabar. Serius. Kalau dengerin orang tuh kayak yang enakan, Dengerin orang enak. kayak misalnya cerita, kayak kamu ngedengerinnya kayak masuk gitu, enggak yang lagi kamu dengerin sambil apa enggak gitu, kayak yang benar-benar nerima cerita orang gitu, terus kayak ngasih responnya juga enak, udah kayak gitu ya, pokoknya enak semua gitu. Caca mau saya thank you untuk Kak Madu untuk 4 tahunnya mau berteman sama Caca. Terima kasih untuk setiap kebaikannya. BTW Caca suka banget masakannya Kak Madu, wabil khusus jengkol. Gak boleh kalian Dia nggak boleh cakep-cakep tahu. dengan jengkol. Tapi aku suka jengkol karena buatan beliau ini. Dan Caca minta maaf kalau misalkan banyak kurangnya sebagai sahabat, kurang apapun itu. Kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan Kak, tapi Caca berharap maksudnya dalam hubungan ini tuh kita bisa jadi aset satu sama lain, sahabat ambil jannah ya. Caca udah yakin itu, makanya Caca pertahankan hubungan Kayak ini. saling menolong nanti di sana. Betul, dan juga saling mendoakan, siapa tahu Caca yang meninggal duluan gitu kan ya. Aku Caca, gitu kan. ya siapapun Ya kan kita kita nggak saling. tahu. Di sini Caca mau bilang gitu, dan semoga bisa diingat untuk kita satu sama lain gitu Kak. Ya kita nggak cuma sekedar kenal begini, tapi panjang sampai nanti ya. Amin. Jangan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Kita bahagia di dunia hari ini, kita bisa saling memberi, insya Allah di akhirat juga kita makin saling sayang Amin, gitu ya kan, Allah. penuh cinta gitu. Oke, kata-kata hari ini begitu deh. Kata-kata hari ini buat yang Kata-kata nonton. dari ini, jangan malu untuk jadi diri sendiri gitu aja sih. Kenapa emang? Ya karena kalau kita ngikutin orang gak ada habisnya gitu. Kecuali ngikutin orang yang benar-benar jalannya disesuai dengan jalan syariat gitu. Ya itu nggak apa-apa. Kalau ngikutin orang yang cuma hanya dunia tuh kayak Capek. gak ada habisnya, capek. Yang ada capek sendiri. Bener-bener. Kayak hidup tuh kayak udah di penghujung zaman ini, kayak mendingan yang lurus-lurus aja gak sih? Iya, bener-bener. Gak usah neko-neko. Ada patokan yang lebih jelas ya nggak sih? Ya itu Iya. tadi syariat Allah gitu. Sunnah dan lurus-lurus Al-Quran. aja gitu. Jangan terlalu makan tren-tren zaman sekarang. Ikutin zaman. Kita menyesuaikan zaman tapi bukan terbawa terbawa oleh zaman.
terutama dari pakaiannya buat cewek-cewek. Betul, Tolong Masya banget ini mah Allah. gitu. Jangan dibikin jelek. Bener. Yang kerudung jahat apa sih? Yang begitu gitu. Nah itu teh ya. Itulah pokoknya. Lehernya ya tuh jangan. Iya, benar. Barangkali di sini ada yang pakai kayak gitu. Jangan ya. Iya, Ditolong ya. benar, ya. Leher juga bagian dari Aurat. janggut ini juga termasuk. Iya benar. Jadi kalau sholat harus dimajuin kerudungnya sampai dagu gitu, atau mau kenanya. Dari kita itu aja ya guys ya, semoga bermanfaat. Bye guys, assalamualaikum.